Dalam sistem perbankan pada dasarnya, ketika kita melakukan sebuah transaksi, katakanlah pengiriman, sebenarnya kita tidak melakukan pengiriman itu secara langsung, melainkan menggunakan jasa bank untuk berkoordinasi dengan bank lain dan mencatatnya dalam buku besar rahasia mereka. Jadi kalau bisa kita gambarkan nih, yang terjadi sebenarnya dalam sistem tersebut adalah mereka punya buku besar catatan mereka sendiri yang sifatnya itu tertutup, alias kita semua tidak bisa nih memverifikasinya secara langsung. Bank di sini menjadi semacam layanan yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan bank lainnya, melakukan debit serta kredit, dan melakukan pencatatannya. Sekilas kalau kita lihat memang sistem seperti ini tampak efisien dan tidak ada masalah sama sekali ya. Padahal terdapat berbagai keterbatasan dan kerentanan yang mungkin jarang kita sadari. Kenapa? Karena dalam hal ini, bank memiliki kendali dan menjadi sistem yang terpusat, bukan hanya dalam melakukan pelayanan transaksi, tetapi juga dalam hal mengelola seluruh uang yang kita punya. Bank bisa aja tuh membatasi, menolak, atau tidak memberikan izin kepada kita dalam menggunakan layanannya. Bank juga memiliki kuasa dalam menjadi sumber kebenaran tunggal karena sistemnya yang terpusat. Tentu ini bukan cerita dongeng ataupun konspirasi ya. Kita semua bisa kok melihat bukti-buktinya sendiri. Contohnya seperti yang pernah terjadi pada krisis finansial Siprus pada tahun 2012 hingga 2013, di mana pada saat itu pemerintah dan bank melakukan pembatasan penarikan tunai, pembekuan transfer, dan bahkan melakukan bail-in. Atau yang artinya adalah melakukan pemotongan uang bagi nasabah yang memiliki simpanan lebih dari 100.000 euro. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan bank. Contoh lainnya pernah juga nih terjadi ketika peristiwa Canada Convoy Protest yang terjadi di Kanada sekitar tahun 2022. Dalam peristiwa tersebut, pemerintah Kanada menggunakan kewenangan darurat atau Emergency Act, yang salah satunya adalah dengan membekukan beberapa rekening demonstran dan menghentikan layanan finansial tertentu. Peristiwa ini menjadi cukup kontroversial karena pembekuan rekening yang dilakukan saat itu bukan karena fraud atau kesalahan yang dilakukan oleh bank, melainkan karena alasan keamanan dan kebijakan publik. Hal ini bisa menjadi contoh bahwa pemerintah sebenarnya bisa dengan mudah membatasi kebebasan berekspresi, membungkam suara publik, dan hak untuk berdemonstrasi, dan mungkin bisa aja nih menjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.